Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru, dan kiranya Tuhan menolong kami, menuntun kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 36 ayat 8 sampai ayat yang ke-38. Demikian. Lalu semua yang ahli di antara pekerja itu membuat kemah suci dari 10 kain tenda. Bahannya dari linen halus yang dipintal benangnya, serta benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua. Mereka menyulam gambar kerubim pada kain itu. Panjang tiap kain tenda 28 hasta dan lebar tiap kain tenda 4 hasta. Semua kain tenda itu sama ukurannya. 5 kain tenda disambung satu dengan yang lain, dan yang 5 lagi juga disambung satu dengan yang lain. Pada kain sambungan yang pertama, di tepi kain tenda yang terujung dibuat lubang-lubang yang dipilin dari kain ungu tua, dan demikian juga di tepi kain tenda yang paling ujung pada kain sambungan yang kedua. 50 lubang dibuat untuk kain tenda yang satu dan 50 lubang lagi untuk kain tenda yang terujung pada kain sambungan kedua, sehingga lubang-lubang itu berhadapan. 50 kain emas dibuat dan kain tenda yang satu disambung dengan yang lain, memakai kait-kait itu sehingga kemah suci itu menyatu. Kain-kain tenda dibuat dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci, 11 kain tenda jumlahnya. Panjang tiap kain tenda 30 hasta dan lebar tiap kain tenda 4 hasta. 11 kain tenda itu sama ukurannya. 5 kain tenda itu disambung tersendiri dan 6 kain tenda juga tersendiri. Di tepi satu kain tenda yang terujung pada kain sambungan yang pertama dibuat 50 lubang yang dipilin, dan 50 lubang lagi dibuat di tepi satu kain tenda pada kain sambungan yang kedua. 50 kait tembaga dibuat untuk menyambung kemah itu sehingga menyatu. Juga tudung kemah itu dibuat dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit halus di atasnya lagi. Untuk kemah suci itu dibuat papan dari kayu akasia yang berdiri tegak. Setiap papan 10 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Pada tiap papan ada 2 pasak yang dapat disambung satu dengan yang lain. Demikianlah dilakukan dengan semua papan kemah suci. 20 papan dibuat untuk kemah suci di sebelah selatan, 40 alas perak dibuat di bawah kedua 10 papan itu. 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan 2 alas di bawah setiap papan berikutnya untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi kedua dari kemah suci di sebelah utara dibuat 20 papan dengan 40 alas peraknya. 2 alas di bawah satu papan dan 2 alas di bawah setiap papan berikutnya. Untuk sisi belakang kemah suci di sebelah barat dibuat 6 papan.
2 papan dibuat untuk kedua sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu dihubungkan di sebelah bawah dan juga dihubungkan di sebelah atas pada gelang yang satu itu. Demikianlah kedua papan itu dibuat pada kedua sudutnya. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya berjumlah 16. 2 alas di bawah satu papan dan 2 alas di bawah setiap papan berikutnya. Juga dibuat kayu lintang dari kayu akasia. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada satu sisi kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang lain dari kemah suci, dan 5 kayu lintang lagi untuk papan-papan pada sisi belakang kemah suci di sebelah barat. Di tengah papan-papan itu dibuat kayu lintang sehingga melintang dari ujung ke ujung. Papan-papan itu dilapisi dengan emas, gelang-gelang tempat kayu-kayu lintang itu dibuat dari emas, dan kayu-kayu lintang itu dilapisi dengan emas. Juga dibuat tabir dari benang ungu tua, ungu muda, merah tua, dan linen halus yang dipintal benangnya. Pada tabir itu dibuat sulaman gambar kerubim. Untuk tabir itu dibuat 4 tiang dari kayu akasia dan dilapisi dengan emas, kaitnya dari emas, lalu dibuat 4 alas dari perak tuangan untuk tiang itu. Juga dibuat tirai pada pintu kemah itu, hasil sulaman dari benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus yang dipintal benangnya, dan kelima tiangnya, dengan kaitnya untuk tiang itu. Kepalanya dan penyambung-penyambungnya dilapisi dengan emas, sedangkan kelima alasnya itu dari tembaga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menarik bahwa kemah suci pada waktu itu dibuat dari kain dan bahan-bahan yang ringan. Mengapa demikian? Karena umat Israel masih dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Artinya mereka belum menetap di satu tempat dan harus berpindah-pindah. Dengan bahan yang ringan, maka kemah suci akan dengan mudah dipindahkan sesuai dengan tempat perhentian mereka selama perjalanan mereka. Yang terpenting adalah di mana mereka berhenti di satu tempat, berdiri kemah suci sebagai simbol kehadiran Allah yang menyertai perjalanan umat Israel. Dari sini kita belajar bagaimana umat hidup senantiasa dalam penyertaan Tuhan dimanapun dan kapanpun sepanjang hidup. Oleh karena itu, betapa kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Karena itu, mari kita terus belajar menghadirkan Allah dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kerja, di tempat studi, di tengah tempat pelayanan, di jalan, dan dimanapun, kapanpun kita ada. Mari kita menghadirkan Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Immanuel, terima kasih bahwa Engkau terus menyertai hidup kami sepanjang perjalanan hidup kami. Dan biarlah kami terus belajar menghadirkan Tuhan di dalam doa, dalam ibadah kami kepada Tuhan. Dan kami boleh merasakan bagaimana Tuhan terus menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.